Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar murid-murid semuanya? Semoga selalu sehat. Di masa pandemi COVID-19 ini, dihimbau kepada murid-murid jika ingin berpergian, harap selalu menggunakan masker, selalu berjaga jarak, dan selalu menerapkan pola hidup yang sehat, dan selalu menjaga kebersihan. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Langsung saja kita ke inti pembelajaran. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu teks eksposisi. Dan nanti kita akan sama-sama belajar dari tujuan pembelajaran kali ini. Apa itu pengertian teks eksposisi? Tujuan dari teks eksposisi? Ada ciri-ciri teks eksposisi? Struktur teks eksposisi, teknik pengembangan, lalu unsur kebahasaan teks eksposisi, dan yang terakhir nanti kita sama-sama menyimpulkan dari pembahasan teks eksposisi yang sudah kita bahas. Langsung saja kita masuk ke materi yang akan kita bahas kali ini. Teks eksposisi dalam kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar 1. Siswa dapat mengidentifikasi teks eksposisi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan unsur teks eksposisi. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan kalimat utama pada setiap paragraf teks eksposisi. Yang keempat, siswa dapat menyusun kalimat utama menjadi sebuah paragraf dengan bahasa sendiri. Next, yaitu pengertian dari teks eksposisi. Menurut Rusiana tahun 1984, teks eksposisi adalah karangan yang menjelaskan sesuatu dengan cara merumuskan pengertian, memerinci, membandingkan, memberi contoh, menyimpulkan dan menafsirkan sesuatu. Juga ada teks yang menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca untuk mempertegas masalah yang disampaikan. Selanjutnya kita akan membahas tujuan dari teks eksposisi. Tujuan dari teks eksposisi yaitu diharapkan teks tersebut mampu menerangkan, mampu memaparkan atau memberi pemahaman pokok pikiran sejelas-jelasnya agar pembaca dapat memahami tentang suatu masalah. Lalu, apa itu ciri-ciri teks eksposisi? Ciri-ciri teks eksposisi antara lain yaitu yang pertama, berupa uraian, rincian, dan contoh. Dan yang kedua, berbentuk informasi untuk memperluas pengetahuan pembaca. Yang ketiga, gaya informasinya bersifat mengajak. Yang keempat, mengandung fakta dan data. Yang kelima, bersifat singkat, padat, dan terkini. Dan yang terakhir, yang keenam, mengandung kata sambung antar kalimat menggunakan frasa, yaitu antara lain diantaranya sebagai berikut: terdiri dari, terdiri atas, contoh, dan misalnya. Apa itu struktur teks eksposisi? Struktur teks eksposisi ada 4. Yang pertama adalah judul atau tema. Yang kedua, tesis. Tesis adalah pernyataan umum atau perkenalan topik. Yang ketiga yaitu argumen, berisi argumen atau alasan terhadap tesis. Yang keempat, penegasan ulang atau kalimat pendukung yang bersifat mengulang kembali sebuah argumen. Teknik-teknik pengembangan dalam teks eksposisi yaitu ada 6 teknik. Yang pertama yaitu teknik identifikasi, lebih menyebutkan ciri-ciri atau unsur yang membentuk suatu hal atau objek sehingga dapat mengenali objek dengan tepat dan jelas. Yang kedua, teknik perbandingan, cara untuk menunjukkan kesamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih dengan menggunakan dasar-dasar tertentu. Yang ketiga yaitu teknik ilustrasi, menunjukkan contoh-contoh nyata atau konkret
baik contoh-contoh untuk pengetahuan yang konkret maupun contoh-contoh untuk menggambarkan suatu yang abstrak. Yang keempat, ada teknik klasifikasi, menempatkan barang-barang atau mengelompokkan bermacam-macam subjek dalam satu kelas. Yang kelima, teknik definisi, penjelasan tentang makna atau pengertian suatu kata, frasa, atau kalimat. Teknik analisis, yang terakhir yaitu pokok permasalahan ini dipecahkan menjadi bagian yang logis. Adapun caranya bermacam-macam pula, sesuai dengan penglihatan dan penalaran kita, antara lain analisis proses, analisis sebab akibat, analisis bagian, dan fungsional. Ya, kita sudah masuk di unsur kebahasaan teks eksposisi. Unsur kebahasaan teks eksposisi ada 3, yaitu menggunakan frasa nomina. Contohnya seperti iya, dia, atau anda, atau aku, saudara, mu, dan ku. Yang kedua, menggunakan kata keterangan. Contohnya saat, atau mana, ketika, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi. Contoh kalimat konjungsi yaitu sesudah, setelah, sebelum, lalu, kemudian, setelah itu, dan, serta, dengan, kecuali, selain, asal. Dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya jelaskan, mari kita sama-sama menyimpulkan apa itu teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan sebuah teks, karangan, atau paragraf yang mengandung informasi yang digambarkan dalam bentuk yang padat, singkat, dan jelas. Teks eksposisi dapat dikatakan sebuah karangan yang bersifat non-fiksi. Teks eksposisi membahas tentang bermacam-macam topik, seperti tentang pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Tujuan teks eksposisi adalah untuk memperjelas informasi tertentu yang dapat menambah pengetahuan untuk pembaca. Kiranya seperti itulah kesimpulan pelajaran kali ini. Kurang lebihnya semoga murid-murid semua kalau ada pertanyaan yang belum jelas atau materi-materi yang belum bisa dipahami, bisa ditanyakan ke Google Classroom atau di WhatsApp group melalui HP murid-murid semuanya. Cukup sekian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.